Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi secara daring materi kelas 10 bab pengetahuan dasar geografi. Pada pertemuan kali ini, indikator yang akan kita bahas yaitu tentang prinsip-prinsip geografi. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membahas soal pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi pendekatan geografi. Soal yang pertama, banjir yang terjadi di sepanjang Sungai Citarum disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Permasalahan tersebut dikaji melalui pendekatan A. Keruangan, B. Korologi, C. Spasial, D. Kelingkungan, E. Kewilayahan. Jawabannya adalah D. Kelingkungan. Sama-sama kita ketahui bahwa pendekatan geografi itu terbagi atas tiga. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua ada pendekatan kelingkungan. Yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Opsi jawaban A dengan C itu sama ya, keruangan atau spasial. Nah, jawaban nomor 1 ini adalah kelingkungan. Sama-sama kita ketahui pendekatan kelingkungan itu digunakan untuk mengkaji interrelasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau sebab akibat dari makhluk hidup dan dengan lingkungannya atau hubungan interrelasi. Nah, jika kita baca soal, banjir yang terjadi di sepanjang Sungai Citarum disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Bisa dikatakan itu akibat dari ulah manusia itu sendiri. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi yang D, kelingkungan. Soal yang kedua. Dalam perencanaan pembangunan pemukiman baru, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek seperti mengidentifikasi lokasi yang potensial, mengidentifikasi aksesibilitas daerah tersebut, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam perencanaan pemukiman adalah pendekatan A. Pendekatan kelingkungan, B. Pendekatan kompleks wilayah, C. Pendekatan keruangan, D dan E sudah pasti itu salah ya. Nah, jawabannya yang benar adalah opsi yang B. Nah, program pembangunan itu harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dari identifikasi lokasi sampai dengan penempatan penduduk. Nah, semua hal tersebut harus mengkombinasikan analisis keruangan dan analisis ekologi atau kelingkungannya. Oke, kita masuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu prinsip-prinsip geografi oleh Bapak Abdul Aziz Asrar. Prinsip-prinsip geografi itu terbagi atas 4. Yang pertama ada prinsip persebaran, yang kedua ada prinsip interrelasi, yang ketiga ada prinsip deskripsi, dan yang keempat ada prinsip korologi. Kita masuk yang pertama yaitu prinsip persebaran. Nah, apa sih itu prinsip persebaran? Prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. Geografi menganut prinsip ini karena adanya persebaran fenomena yang tidak merata di muka bumi ini. Jadi simpelnya prinsip persebaran itu adalah tidak merata persebaran yang ada di muka bumi, simpelnya itu. Contohnya yaitu persebaran fauna di Indonesia, kemudian ada penyebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Yang selanjutnya contohnya itu penyebaran polusi udara dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh persebaran fauna di Indonesia, di mana persebaran fauna di Indonesia terbagi atas 3, yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Setiap wilayah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda setiap faunanya. Oke, lanjut. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi adalah
Ini prinsip yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dalam satu ruang. Hubungan dapat berupa hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Nah, prinsip interrelasi itu adanya hubungan timbal balik antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Secara simpelnya, interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Contohnya, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan, longsor yang terjadi karena hutan gundul, pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi prinsip interrelasi itu adalah hubungan timbal balik. Ini contohnya, pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perusakan hutan, kendaraan berbahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida, kemudian kotoran hewan, kemudian industri yang berbahan bakar fosil. Itu menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang ketiga itu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi diartikan uraian atau gambaran. Seperti kita ketahui, deskripsi itu adalah gambaran. Prinsip deskripsi sebagai penjelasan lebih lanjut tentang fenomena geografi secara detail dengan penjelasan menggunakan peta, tabel, grafik, diagram, citra, dan media lainnya. Prinsip ini digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis. Contohnya, penjelasan mengenai data kependudukan suatu wilayah dilengkapi dengan tabel dan peta. Kemudian contohnya lagi, persebaran minyak bumi di Indonesia yang dilengkapi dengan peta dan data. Ini merupakan contoh cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia. Nah, dia menjelaskan fenomena tersebut dengan menggunakan peta-peta dan data. Nah, itu prinsip deskripsi. Yang terakhir itu adalah prinsip korologi. Prinsip korologi dapat diartikan sebagai analisis suatu fenomena geosfer menggunakan gabungan dari prinsip persebaran, deskripsi, dan interrelasi. Dalam analisis menggunakan prinsip ini, fenomena yang terjadi akan dideskripsikan serta dikaji persebaran dan interrelasinya dalam ruang atau dalam wilayah. Contohnya, terkait fenomena geosfer berupa gempa di Pulau Jawa. Penyebaran batas lempeng bumi di sebelah selatan Pulau Jawa menyebabkan tingginya potensi gempa di zona tumbukan lempeng. Zona tumbukan lempeng juga menyebabkan adanya aktivitas vulkanisme dan material aktivitas vulkanisme berpotensi meningkatkan kesuburan tanah. Nah, bisa kan Ananda semua membedakan keempat prinsip tersebut. Nah, kalau prinsip persebaran itu membahas tentang persebaran fenomena yang tidak merata di permukaan bumi. Kalau prinsip interrelasi itu hubungan timbal balik atau menganalisis keterkaitan antara fenomena geografi dengan fenomena lainnya. Kalau prinsip deskripsi itu merupakan penjelasan atau uraian yang dilengkapi dengan peta, tabel, grafik, citra, dan lain-lainnya. Yang keempat ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi itu gabungan dari ketiga prinsip tadi, yaitu prinsip persebaran, deskripsi, dan interrelasi. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada soal objektif. Soal yang pertama, salah satu penyebab banjir di wilayah hilir adalah rusaknya hutan di wilayah hulu. Hutan di wilayah hulu rusak akibat kebakaran hutan dan penebangan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Persebaran, B. Deskripsi, C. Korologi, D. Interrelasi, E. Ekologi. Nah, opsi yang E sudah pasti salah ya, karena jawabannya cuma ada 4 prinsip. Oke. Soal yang kedua,
Prinsip utama geografi yang berkaitan dengan fakta ketidakmerataan sebuah fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi atau di muka bumi adalah prinsip A. Prinsip persebaran, B. Prinsip deskripsi, C. Korologi, D. Interrelasi, E. Ekologi. Nah, apa nih jawabannya? Berkaitan dengan fakta ketidakmerataan. Terakhir, soal esai. Nah, jelaskan 4 prinsip-prinsip geografi beserta contohnya. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga Anda semua dapat memahami materi kali ini. Jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silahkan bertanya. Lalu bertanya jalan-jalan ya, banyak bertanya keterlaluan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.